Horas, horas, horas. Belige Academy datang kembali. Ya, dari tepian Danau Toba yang indah, Sumatera Utara. Ya, kali ini kita akan membahas lagi ya pembantaian 6 laskar Front Pembela Islam. Ya, kenapa kita bahas ya? Karena tidak boleh terjadi pembantaian ya. Apapun kesalahannya harus wajib dihadirkan di persidangan, di muka umum, di depan hukum kan gitu ya. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana CCTV di jalan tol ya itu diakui oleh ketika dihadirkan oleh JPU ya, Direktur Operasi PT Jasa Marga Toll Road ya, Yoga Trianggoro ya, yang sekarang sudah naik jabatan, dia menjadi Direktur Utama ya, Jasa Marga Toll Road Operator Yogi Trianggoro di persidangan. Katanya video CCTV-nya bla 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 pukul 4.40 pagi 6 Desember 2020. Nah, ini ada kejanggalan, makanya saya bilang saya tak henti-hentinya menyerukan kepada Kakak Pigai ya, Natalius Pigai ya, Anda kan sering pernah mengatakan bahwa itu menurut saya pelanggaran HAM berat ya, pembantaian 6 laskar EPI tersebut. Ayolah direalisasikan sehingga ini dibongkar lagi ya, dibuka lagi fakta-fakta, terutama juga terkait dengan matinya CCTV ya, yang diakui. Ini cuma pengakuan aja dari Direktur Operasi PT Jasa Marga Toll Road Operator itu saat itu ya, Yoga Trianggoro, yang diterima saja begitu saja di persidangan tanpa ada bukti apapun ya, tanpa ada bukti apapun mengenai bagaimana itu di database log activity-nya di cloud-nya, di servernya mereka, katanya di Bekasi itu kan ada ribuan event yang bisa tercatat dalam database log activity itu ya, dalam sebuah database sendiri ya, mencatat apa yang terjadi. Tetapi ya itu di persidangan hanya sekedar pengakuan dan itu diterima saja oleh jaksa penuntut umum dan hakim pada saat itu. Ini kan bukan scientific crime investigation, ini kesaksian aja ya. Saksi bisa menipu, saksi bisa manipulatif kalau tidak disertai dengan barang bukti itu, bukti ilmiah itu ya. Padahal bicara tentang server harusnya kan ada database log activity yang gampang sekali mencatat ribuan event ya, kejadian di dalam log activity tersebut. Oke, detailnya kita dengarkan dulu bagaimana jalannya sidang ketika dihadirkan Yoga Trianggoro ini. Oke, silakan. Ini saya ambil dari Detik News ya, menceritakan suasana persidangan saat itu. Jaksa penuntut umum JPU menghadirkan Direktur Operasi PT Jasa Marga Toll Road Operator Yoga Trianggoro sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan tindak pidana pembunuhan unlawful killing terhadap 4 anggota ex-laskar LPI. Yoga mengatakan, saat kejadian, CCTV kilometer 49 hingga 72 Tol Jakarta Cikampek atau JAPEK offline karena ada gangguan pada fiber optik. Pengakuan kan? Jadi CCTV KM 49 sampai 72 ya, Tol Jakarta Cikampek itu offline karena ada gangguan fiber optik. Itu cuma pengakuan. Jadi tidak ada catatan event ya. Harusnya ada. Kalau dia off ya, maka di database log activity itu ada catatannya itu apa yang terjadi di situ. Ya, setiap mendesain database pasti itu ya, di server itu, di cloudnya mereka. Tapi inilah pengakuannya, tidak ada jadi ya tetap saksi bisa menipu, manipulatif ya. Karena memang Yoga Trianggoro ini begitu memberikan kesaksiannya langsung naik, dia jadi direktur utama kan. Kejadiannya sama seperti kasus Jessica Wongso. Oke, terus sidang digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa 16 November 2021. Awalnya salah seorang JPU menanyakan bagaimana pengawasan dan operasional CCTV Jasa Marga di ruas tol JAPEK tadi. Jadi 16 November ya 2021 ini Yoga Trianggoro ini ya dihadirkan terus oleh JPU ini. Nah, ini yang ditanyakan jaksa. Bisa saudara jelaskan bagaimana bentuk pengawasan dan operasional khusus untuk CCTV?
Lalu Tanya jaksa ya. dijawab sama Yoga. Jadi kami berkontrak dengan vendor kami untuk bisa melakukan pemeliharaan CCTV, pemeliharaan rutin maupun perbaikan. Jawab Yoga ya. Ditanya lagi jaksa. Terkait keberadaan CCTV bisa dijelaskan? Dijawab Yoga. Untuk keberadaan CCTV, kalau di standar pelayanan minimal oleh PUPR. Saya mendapat perintah untuk memasang dan memelihara CCTV itu sebagai fasilitas tambahan jalan tol. Untuk ruas Japek, Jakarta Cikampek, kita memasang CCTV dari kilometer 2 hingga 72. Jumlahnya sekitar 123 CCTV. Lalu kami juga dengan memberikan pekerjaan timnya Pak Budi. Mungkin Pak Budi vendor maksudnya ya. Kita memasang CCTV dari kilometer 10 hingga 48. Jadi kalau dari KM 2 ya sampai KM 72 itu ada 123 CCTV, hampir setiap 0,7 kilo lah ya. Jadi 0,7 kilo itu ya pasti ada CCTV, harusnya lengkap itu menangkap pergerakan mobil-mobil yang terkait dengan pembantaian 6 laskar FPI itu ya, harusnya gitu ya. Terus jaksa kemudian mempertanyakan kondisi CCTV mulai gerbang tol Karawang Barat hingga rest area kilometer 50 pada saat kejadian. Berdasarkan laporan dari tim di lapangan, Yoga mengatakan kondisi CCTV pada saat itu sedang dalam keadaan offline sejak sehari sebelum kejadian. Persis sekali, sehari sebelum kejadian ya. Kejadiannya 7 Desember jadi 6 Desember offline. Terus, dan itu dipercaya oleh hakim ya, tanpa bukti ilmiah. Terus, apakah CCTV yang ada mulai dari pintu gerbang Karawang Barat sampai dengan kilometer 50, apakah kondisinya waktu itu aktif terkunci atau gimana? Tanya jaksa. Jadi aktif terkunci apa definisinya nggak tahu ya. Jaksa sok tahu aktif terkunci. Oke, lanjut. Yoga pun menjawab. CCTV pada saat kejadian terkait perkara ini, kami mendapat laporan dari laporan kerusakan dari tim kami di sana, di lapangan. Minggu 6 Desember 2020, pukul 4.40 WIB, itu ada laporan bahwa CCTV dari KM 49 hingga 72 itu offline. Dalam hal ini, karena kami set 24 jam, tampilannya hilang. Itu di hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 jam 4.40 WIB. Itu dapat laporan. Nah, jadi menurut Yoga ini, Trianggoro ini tanggal 6 Desember 2020 ya, tepat ya 20 jam ya, 20 jam sebelum kejadian, yaitu 4.40 pagi itu offline. Katanya alasannya fiber optik. Ini kan kesaksian. Sekali lagi ini cuma kesaksian. Ya, memang ada laporan tertulis bahwa CCTV KM 49 sampai 72 itu offline. Dan laporan tertulis juga dari Yoga ini kepada vendornya. Ya kan? Catatan-catatan ini, perbaikan ini kan nggak ada. Jadi jaksa di sini pun ya tidak cermat, tidak terdetil, atau sengaja tidak cermat dan tidak detil. Meminta dong, apa buktinya statement Anda ini di backup oleh apa? Kami ingin lihat catatan artefak digitalnya di server Anda. Gitu loh. Event ya, dalam bahasa programming itu event, kejadian dicatat dalam database log activity-nya itu komplit sekali itu kalau cloud ya, sistem cloud. Nah, ini kan cuma statement yang dipercaya, ditelan bulat-bulat oleh hakim dan jaksa. Nah, di sini saya katakan jaksa tidak detil, tidak seksama, atau sengaja tidak detil dan tidak seksama. Terlihat dari tuntutannya juga cuma 6 tahun penjara. Oke, lanjut. Yoga menuturkan pihaknya kemudian membuat laporan kerusakan CCTV ke pihak vendor. Ia mengaku saat itu tidak mengetahui penyebab CCTV offline. Jadi, kami ketika ada kejadian seperti itu, kita akan selalu membuat laporan kerusakan seperti itu. Kami sampaikan ke vendor kami. Tapi, kita belum tahu penyebabnya apa offline. Penyebab apa offline. Lalu kita sampaikan ke vendor untuk perbaikan. Itu CCTV 49 hingga 72 tol Japek, tuturnya. Nah, harusnya saat itu jaksa kan mengejar. Dia katanya membuat laporan kerusakan CCTV.
ya, KM 49 sampai 72, ya. Terus Jakarta Cikampek gitu ya. Maka ada tidak laporannya? Gitu. Harusnya kan dikejar mana buktinya laporan tersebut, laporan Anda tersebut ke pihak vendor. Satu. Yang kedua, ya artefak digital itu, jejak digital itu pasti ada. Ya. Bagaimana server tidak bisa misalnya tidak bisa menerima video dari CCTV yang terpasang di kilometer itu ya 49 sampai 72 katanya. Itu kan tercatat dalam event-event tersebut, apa penyebabnya juga tercatat. Jadi tidak detil atau sengaja tidak detil ya. Tadi laporan kerusakan CCTV kepada vendor. Mana buktinya? Ya. Anda memberikan laporan itu tanggal 6 Desember 2020. Terus yang kedua, di cloud-nya itu ada, gitu loh, catatan itu kalau benar, gitu. Itu ada, itu harus dikejar harusnya. Tapi ya, lihatlah, ya, peradilan kita, peradilan berdasarkan kesaksian, pengakuan, bukan scientific crime investigation. Inilah kakak Pigai, ya. Kakak Natalius Pigai kejar orang ini. Siapa ini? Yoga Trianggoro ini gitu. Saya khawatir orang ini menipu sama seperti kasus di Jessica Kumala Wongso ya. Marlon Napitupulu mengaku sedotan sudah pindah. Siapa juga Hani Jutabun juga begitu. Jadi banyak sekali saksi-saksi penipu di persidangan kita. Gampang dipakai dengan iming-iming ya. Kalau dilihat dari iming-iming, Yoga Trianggoro ini sudah naik dari direktur operasi menjadi direktur utama saat ini. Ya. Jadi ini dugaan ini, gitu loh, dugaan kuat, gitu loh, karena tidak ada statement dia di backup oleh kerusakan CCTV ke vendor, bukti ilmiah juga jejak digital atau artefak digital di sistem cloud dia juga tidak ada. Jadi ya inilah potret pengadilan kita di Indonesia, ya. Jaksa tidak detil, tidak sesama, bisa jadi juga sengaja gitu loh, tidak dikejar. Tapi pada saat saya di sidang Jessica, JPU itu sangat mengejar, mana buktinya, mana ininya. Permintaan tertulis ke televisi, mau ditersangkakan saya sama Sandi Handika itu. Begitulah mereka, ya. Bisa jadi ini pura-pura tidak seksama kan jaksanya gitu loh. Harusnya kan dikejar itu statement itu, buktinya apa. Oke, lanjut. Yoga menyampaikan, berdasarkan laporan, CCTV baru selesai diperbaiki pukul 16 WIB pada hari kejadian. Dia menjelaskan, secara fisik CCTV on, namun tidak dapat mengirim gambar ke server penyimpanan yang berada di Bekasi, Jawa Barat. Baru online proses perbaikan. Saya dapat laporan dari teman-teman lapangan. Jadi kami awal ada laporan kerusakan, kedua ada laporan perbaikan. Baru diselesaikan hari Senin 7 Desember jam 16 WIB atau 4 sore, ujarnya. Nah inilah kan, tetap aja pengakuan tanpa ada report. Harusnya kan kalau ke vendor ada catatan-catatan report apa yang... Tapi ini kan sebuah kebetulan yang sangat sempurna ya. Kejadian penembakan dan pembantaian 6 laskar FPI itu 7 Desember pukul berapa? Pukul 1 pagi ya, sekitar itu ya. 0.30 pagi, tetapi inilah ya 6 Desember pukul 4.40 pagi katanya ada ada kerusakan fiber optik ya, pengakuannya. Terus selesai 7 Desember jam 6 sore, jam 4 sore pukul 16 WIB. Itulah kan kebetulan yang sangat sempurna, dan itu ditelan bulat-bulat oleh hakim. Bayangkan, harusnya insting investigasi seorang hakim, harusnya saya tidak percaya pada kebetulan yang sempurna itu. Buktinya mana statement Anda itu? Gitu. Kan begitu harusnya. Kalau ditelan bulat-bulat, ya apa jadinya pengadilan kita ini? Ya. Pengadilan abal-abal ini kalau cuma pengakuan-pengakuan seperti ini. Ya, oke, lanjut. Offline, dalam hal ini CCTV di lokasi kejadian secara sistem atau fisik on, tapi gambar tidak bisa disampaikan ke server kami di Bekasi sehingga offline. Lanjutnya, jaksa pun mempertanyakan CCTV lainnya yang tidak offline. Yoga mengatakan gambar dari CCTV lain yang tidak offline tersimpan dalam server.
Ada tidak gambar yang tersimpan di CCTV itu? Tanya jaksa. Kalau CCTV KM49 hingga 72 tidak ada. Tapi di lokasi lain itu ada, maupun itu di depan gerbang tol, maupun di KM-KM lainnya. Nah, tunggu dulu. Nah, inilah kan, kalau pas persis di lokasi TKP, ya, tempat kejadian perkara itu sekitar KM50, dikatakan CCTV KM49 sampai 72 tidak ada. Tapi di lokasi lain, di gerbang tol, mau KM-KM lain ada. Nah, coba bayangkan. Ya. Persis sekali di TKP itu CCTV mati. Bukan mati, fiber optiknya. CCTV-nya on katanya. Fiber optiknya yang tidak bisa mengirim video tersebut ke server mereka ke Bekasi katanya. Aduh, saya pikir ini pengadilan lawak-lawak ini. Ya, harusnya kan hakim turunkan ahli memeriksa sistem cloud mereka, data center mereka di Bekasi, ya, vendor mereka itu kan harusnya begitu. Apa benar ini? Ya, insting saya ya memang dihapus dengan sengaja ya. Mana ada kebetulan yang sempurna di dunia ini ya. Kebetulan yang sempurna ya pasti di tangan manusia itu ya. Kebetulan sekali 49 sampai 72 itu offline-nya itu. Aduh, kok bisa hakimnya menelan bulat-bulat seperti ini ya. Terus yang offline gak bisa? Tanya jaksa, timpal jaksa. Gak bisa? Jawab Yoga. Kalau CCTV di jalan tol online gak? Tanya jaksa kembali. Online, Pak. Karena dia punya penyimpanan sendiri di server gerbang tol. Jelas Yoga. Jadi yang ada cuma di gerbang tol dan beberapa sejumlah KM lain, kecuali di CCTV di kamera 49 sampai 72. Aduh, ampun dah, pengadilan sesat ini ya. Terus? Nah, seperti itu dalam persidangan. Sekarang kita ke Keputusan itu. Putusan Pengadilan Negeri Jaksel untuk Muhammad Yusmin Ohurela ya. Daftar rekaman CCTV yang ada ya. Terus. Di sini saya bacakan dari halaman 206 ya, dari total halaman 211. Ini dikembalikan kepada Polda Metro Jaya nomor urut 2.23 sampai dengan 2.24. 2.25 Rekaman CCTV gerbang tol Sentul 2 pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 23 sampai dengan 24 WIB. Jadi di gerbang tol Sentul 2 sana ya. Terus 2.26 Rekaman CCTV Simpang Susun Cikunir pada tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 7 Desember 2020 pukul 23 sampai dengan 01 WIB ke arah elevated dan tol bawah. Oh, di Cikunir, Simpang Susun Cikunir. Terus 2.27 Rekaman CCTV antara Simpang Susun Cikunir sampai dengan kilometer 47,1 pada tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 7 Desember 2020 pukul 23 sampai dengan 1 WIB terbagi tol elevated dan tol bawah. Jadi di KM47 itu adanya ya 47,1. Terus 2.28 Rekaman CCTV Karawang Barat tepatnya di KM47,1 gardu keluar Karawang Barat, capture transaksi dan rekaman CCTV antrian pintu masuk Karawang Barat tanggal 7 Desember 2020 pukul 00 sampai dengan 01.46 WIB. Jadi di KM47,1 tapi di ini ya, di pintu gardu keluar Karawang Barat. Cuma itu. Terus. Dan yang terakhir 2.29 Rekaman CCTV Karawang Timur tepatnya KM54 gardu keluar Karawang Timur, capture transaksi tanggal 7 Desember 2020 pukul 00 sampai dengan 01.46 WIB. Jadi di KM54 itu pun di gardu keluar ya. Jadi gate itu, exit gate itu di Karawang Timur. Katanya Yoga Trianggoro kalau di gardu itu disimpan di server sendiri katanya di gerbang itu. Jadi yang dikirim adalah yang di jalan-jalan itu ya. Jadi inilah ya KM47,1 pun cuma di gardu keluar atau exit gate. 454 juga cuma di
exit gate juga Karawang Timur ya. Jadi yang tadi itu ya, yang persis di 4950 ya, itu nggak ada. Aduh, katanya mati, dan itu cuma pengakuan dan pengakuan dan pengakuan, dan itu ditelan bulat-bulat oleh hakim yang mulia. Kan harusnya bisa memerintahkan ahli lain untuk memeriksa itu, kebenaran itu, statement dari Yoga Trianggoro ini ya, yang sudah menjadi direktur utama apa ini ya, Jasa Marga Tol apa operasi itu. Aduh, parah kali ya. Inilah pemirsa ya, kalau begini pengadilan di Indonesia hanya menelan bulat-bulat, padahal ada bukti-bukti ilmiah, bukti-bukti teknis gitu yang perlu untuk menguji kebenaran dari saksi ini, malah tidak ya, malah diabaikan ya. Oke, pemirsa, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya tentang pembantaian 6 laskar FPI ya, saudara sebangsa kita. Salam dari kami, Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!